Selamat datang di kanal Ramlan Adi Wijaya. Oke teman-teman, kita semua tahu lah ya, setiap tahun ceritanya pasti sama. Begitu masuk bulan Ramadan, harga-harga di pasar itu kayak ikut-ikutan mudik, naiknya kebangetan. Fenomena ini udah kayak tradisi tahunan, tapi tradisi yang nggak kita pengen kan? Nah, kenapa sih ini terjadi terus-menerus? Yuk kita pecahkan bareng-bareng teka-teki harga sembako ini. Oke, langsung aja deh kita bahas. Pertanyaannya kan simple ya. Kenapa sih harga bahan pokok itu meroket tiap Ramadan dan Lebaran? Tapi jawabannya, wah ternyata nggak sesimpel itu. Berlapis-lapis. Kenapa coba? Beras, daging, minyak goreng, seolah janjian gitu. Bikin kantong kita kempes justru di saat kita lagi butuh-butuhnya. Ayo kita gali lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar lebih dalam, penting banget nih kita satu frekuensi dulu soal istilahnya. Yang kita omongin ini adalah sembako. Ini singkatan dari 9 bahan pokok. Ya, barang-barang yang jadi tulang punggung dapur kita sehari-hari. Paham soal ini adalah kunci buat ngebuka lapisan pertama dari teka-teki ini. Oke, siap. Kita mulai bedah masalah ini dari lapisan paling dasar. Pakai kacamata ekonomi. Ini jawaban yang paling fundamental. Dan semuanya itu bermuara pada satu hukum klasik yang kita semua pasti pernah dengar. Penawaran dan permintaan atau supply and demand. Jadi logikanya gini, selama bulan puasa, hampir semua orang itu belanjanya jadi lebih banyak dari hari biasa. Ada kebutuhan buat sahur, buat buka puasa bareng, dan puncaknya buat nyiapin hidangan super spesial pas lebaran. Akibatnya, pasar tiba-tiba diserbu jutaan pembeli yang secara bersamaan pengen beli barang yang sama. Nah, ini dia nih, biang kerok pertamanya. Di satu sisi, permintaan meroket gila-gilaan, tapi di sisi lain, pasokannya ya gitu-gitu aja, nggak bisa tiba-tiba digenjot. Petani kan punya jadwal panennya sendiri, nggak bisa dipercepat. Truk-truk logistik juga punya kapasitas terbatas. Hasilnya, terjadilah ketidakseimbangan yang otomatis bikin harga naik. Eits, tapi jangan pikir masalahnya selesai di situ. Coba deh kita ikutin perjalanannya. Dari sawah petani sampai akhirnya nyampe di piring kita, itu kan lewat beberapa tangan. Nah, setiap perantara ini, dari distributor besar sampai pedagang di pasar, pastinya ngambil untung dong. Makin sibuk musimnya, makin besar juga total margin yang ditambahin ke harga akhir yang harus kita bayar. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal ekonomi doang loh. Coba deh sekarang kita geser sedikit, kita lihat peta Indonesia. Karena ternyata, di mana kita tinggal itu ngaruh banget ke harga yang kita bayar. Yep, faktor geografi negara kita yang kepulauan, ini jadi kunci berikutnya. Nih, biar kebayang ya, harga cabai di Jakarta mungkin naik 10%, tapi coba bandingin sama harganya di sebuah pulau terpencil di Indonesia Timur. Bisa jadi naiknya berkali-kali lipat. Kok bisa? Ya jelas, biaya buat ngirim barang ke sana itu jauh lebih mahal. Infrastruktur yang belum merata bikin ongkos angkut membengkak. Masalah lainnya adalah rantai pasok kita ini jujur aja agak rentan. Kita tuh sering banget bergantung sama beberapa daerah aja buat pasokan pangan nasional. Jadi kalau satu daerah kunci itu kena gagal panen, entah karena cuaca atau hama, dampaknya bisa langsung terasa ke seluruh negeri. Belum lagi ditambah macetnya jalur mudik yang bikin truk pengiriman telat, wah biayanya jadi makin mahal lagi. Oke, kita udah bahas ekonomi, udah bahas geografi. Sekarang kita bahas faktor yang mungkin paling ngena ke kita semua, ya kita sendiri. Ternyata kebiasaan, budaya, dan bahkan cara kita berpikir itu punya peran besar dalam permainan harga ini. Kok bisa? Coba lihat daftar ini, familiar banget kan? Ini kan barang-barang yang kayaknya wajib ada pas lebaran. Tradisi kita buat bikin rendang atau nyetok kue kering banyak-banyak, itu secara serentak menciptakan lonjakan permintaan yang super spesifik dan gede banget untuk barang-barang ini. Terus, ada satu lagi nih, faktor psikologis yang kuat banget. Pernah nggak sih ngerasa panik, terus ikut-ikutan borong belanjaan pas lihat keranjang orang lain udah penuh? Nah, itu namanya herd behavior, atau gampangnya perilaku ikut-ikutan. Fenomena ini bikin semua orang kayak ditarik buat belanja di waktu yang sama, yang akhirnya malah makin memperparah lonjakan permintaan. Dan ada satu detail kecil yang menarik lagi nih. Pas lebaran itu, kita bukan cuma beli lebih banyak, tapi kita juga cenderung beli yang kualitasnya lebih baik. Beras yang lebih premium, daging sapi pilihan, mentega yang lebih mahal buat kue. Nah, pergeseran ke produk-produk yang lebih mahal ini secara otomatis ikut naikin harga rata-rata di pasar. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ekonomi, geografi, dan psikologi kita sendiri. Sekarang, yuk kita coba satuin semuanya dan lihat gambaran besarnya. Gimana sih semua ini saling terkait dan menciptakan fenomena tahunan ini?
Nah, ini dia nih rumusnya. Bisa dibilang ini tuh badai sempurna. Permintaan super tinggi yang didorong oleh budaya dan tradisi kita, ketemu sama pasokan yang terbatas dari sisi ekonomi, dan diperparah lagi sama biaya distribusi yang mahal karena faktor geografis. Kombinasi maut dari tiga kekuatan inilah yang melahirkan kenaikan harga tahunan yang selalu kita hadapi. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, polanya kelihatan jelas banget setiap tahun dan benar-benar bisa diprediksi. Lihat aja komoditas kayak daging sapi sama telur. Itu pasti naiknya paling tajam pas dekat-dekat lebaran. Ini bukti nyata gimana semua faktor yang kita bahas tadi beneran terjadi di lapangan. Jadi kalau kita rangkum lagi ya, ada 3 biang keladi utamanya. Pertama, dari sisi ekonomi, permintaan dan penawaran yang nggak seimbang. Kedua, dari sisi geografis, tantangan distribusi di negara kita yang luas ini. Dan yang ketiga, dari sisi sosiologis, ya tradisi dan kebiasaan belanja kita semua. Jadi sekarang kita semua lebih paham kan kenapa tiap lebaran dompet kita rasanya makin tipis? Ini bukan sekedar takdir, tapi gabungan dari banyak faktor yang saling mengunci. Tapi, ini juga jadi pemicu satu pertanyaan besar buat kita semua. Setelah kita paham akar masalahnya, kira-kira siklus tahunan ini bisa nggak ya diubah? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.